Di sebuah planet yang sangat jauh dari bumi yang disebut dunia baru, ada sebuah planet di mana matahari tidak pernah terbenam. Saat ini tahun 2258. Untuk mencari kehidupan yang lebih baik, beberapa manusia meninggalkan bumi dan menjajah sebagian planet ini. Manusia telah menemukan semua yang mereka miliki di bumi dan lebih banyak lagi di dunia baru. Ketika manusia pertama kali memasuki planet baru, mereka menyadari bahwa semua manusia telah menderita suatu kondisi yang disebut kebisingan. Kondisi ini menyebabkan semua orang dapat melihat dan mendengar pikiran seorang pria. Meskipun kondisi ini mengungkap pikiran rahasia seseorang dan karenanya dapat menjadi kerugian, seseorang dapat melakukan hal-hal keren lainnya seperti membuat hologram 3D menggunakan kebisingan mereka yang dapat dilihat orang lain dengan mata telanjang mereka. Para penjajah manusia terlibat dalam perang saudara yang sengit dengan spesies humanoid asli yang disebut The Spakel. Dalam perang, spesies itu diduga membunuh semua penjajah manusia perempuan sementara setengah dari laki-laki selamat. Sejak saat itu, gelombang pertama penjajah manusia kehilangan kontak dengan bumi dan dunia luar. Todd Hewitt adalah seorang pemuda yang tinggal di koloni manusia bernama Prentiston. Todd kehilangan ibu dan ayahnya di usia muda dalam perang dan tinggal bersama ayah angkatnya Ben dan Bud. Tidak seperti ayahnya, Todd belum pernah melihat seorang wanita. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya membantu ayahnya di ladang. Suatu hari, dia bercita-cita menjadi seorang pria seperti wali kota koloni tersebut, David Prentice. Berbeda dengan laki-laki lain, Prentice telah menguasai seni mengendalikan kebisingannya, membuat pikirannya sulit dilihat dan didengar. Penduduk terkemuka lainnya di kota itu termasuk pendeta eksentrik Aaron dan putra David Prentice, Davy. Todd tidak sependapat dengan Davy karena keduanya selalu bersaing untuk mendapatkan persetujuan wali kota. Suatu hari, gelombang kedua penjajah manusia tiba di atas kapal induk. Mereka mengirim kapal pengintai kecil yang membawa 3 awak manusia untuk menyelidiki planet tersebut dan melakukan kontak dengan gelombang pertama penjajah manusia. Sayangnya, saat memasuki atmosfer dunia baru, kapal pengintai terbakar dan jatuh jauh di dalam hutan dekat Prentiston. Saat membantu ayahnya, Todd melihat seseorang mencuri makanan dari lumbungnya. Dia mengejar pencuri itu ke hutan bersama anjingnya, Manchi. Dia akhirnya kehilangan pencurinya tetapi menemukan lokasi kecelakaan. Dia menduga bahwa korban selamat pastilah pencurinya. Dia segera bergegas memberitahu wali kota tentang pesawat luar angkasa itu. Dalam perjalanannya, ia mencoba untuk tetap diam, namun orang-orang lainnya mendengar dan melihat pikirannya tentang kapal yang jatuh. Dan mereka semua menuju untuk menyelidiki lokasi kecelakaan dan membersihkan beberapa bagian kapal. Setelah mengetahui bahwa korban selamat tidak mengeluarkan suara apapun, wali kota Prentice menyimpulkan bahwa itu pasti seorang gadis dan memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya. Saat Todd sendirian, gadis itu menampakkan dirinya. Todd takut, terkejut, dan terpesona melihat seorang gadis, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun karena tidak mampu mengendalikan kebisingannya, Todd secara tidak sengaja memberitahu penduduk kota tentang keberadaannya. Gadis itu berlari lebih jauh ke dalam hutan, tetapi Prentice mengelilinginya dengan sangkar hologram 3D dan menangkapnya. Prentice membawanya ke rumahnya dan menyampaikan belasungkawa atas kehilangan 2 awak kapal lainnya. Gadis itu mengetahui tentang kebisingan dan perang dengan Spakel, yang mengakibatkan pembantaian semua wanita di Prentiston. Prentice bertanya padanya tentang misinya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia datang ke sini dengan kapal pengintai yang dikirim oleh kapal induk untuk melakukan kontak dengan koloni gelombang pertama. Kapal induk adalah kapal terbesar di armada penjajah kedua dan menampung 4.000 orang. Ia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Gadis itu mulai curiga dengan niat Prentice ketika dia terus mendesaknya tentang kapal, menanyakan tentang lokasi pendaratan dan waktunya. Prentice tiba-tiba dipaksa keluar untuk berbicara kepada para lelaki, yang membuat banyak keributan dan terbakar rasa ingin tahu terhadap tamu perempuan itu. Sebelum pergi, Davy ditugaskan untuk mengawasinya. Davy mulai menggeledah tas gadis itu dan tanpa sengaja mempermainkan salah satu gadget miliknya, yang menyebabkan gadget itu mengeluarkan percikan api, dan dia menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Saat melarikan diri, gadis itu mendengar Prentice berbicara dengan pendeta berpengaruh di kota itu, Aaron, dari bawah papan lantai. Prentice mengatakan dia muak hidup di pengasingan. Dia berencana untuk merebut kapal induk koloninya dan menggunakannya untuk mengambil alih seluruh planet. Dia mengatakan mereka harus mencegahnya menghubungi dan memperingatkan pesawat induk. Sementara itu, pendeta yakin bahwa gadis itu adalah malaikat yang turun dari surga untuk menghukum para lelaki Prentiston atas dosa-dosa mereka. Saat Prentice dan yang lainnya berusaha mencari gadis itu, Todd mencuri tas gadis itu dari rumah wali kota, dengan harapan menemukan beberapa barang menarik. Setelah kembali ke rumah, Todd mulai memeriksa tasnya, tetapi yang mengejutkan, dia menemukan gadis itu bersembunyi di lumbungnya. Tiba-tiba, salah satu anak buah Prentice datang mencari gadis itu setelah melihat jaketnya di dekatnya. Todd membiarkan gadis itu bersembunyi dan mengusir pria itu. Ben dan Bud mengetahui tentang gadis itu dan menguncinya di gudang. Mereka memberitahu putra mereka bahwa ia harus mengembalikan gadis itu kepada Prentice untuk menghindari masalah. Tetapi Todd menolak untuk mematuhinya. Todd mulai menyukai gadis itu dan bersikeras membantunya. Ben dan Bud akhirnya mengalah,
menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan Todd untuk memulai keluarganya sendiri. Ben menyuruh Todd membawa gadis itu ke Far Branch, kota manusia lain di planet itu, yang tidak pernah diketahui Todd keberadaannya. Bud khawatir orang-orang di sana bersikap bermusuhan terhadap pria-pria Prentiston, tetapi Ben meyakinkannya bahwa mereka tidak akan menyakiti Todd selama gadis itu menemaninya. Namun sebelum Todd bisa pergi bersama gadis itu, Prentice dan anak buahnya datang mencarinya. Gadis itu melarikan diri dengan sepeda motor sementara Todd mengejarnya dengan kuda. Kesal pada Todd karena menyembunyikan gadis itu, Prentice membunuh Bud. Prentice kemudian memberikan Ben kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya dan Todd. Dan dia memintanya untuk membantu menemukan Todd dan gadis itu. Todd akhirnya berhasil menyusul gadis itu. Setelah kehilangan sepeda motor dan kudanya karena kecelakaan, mereka berdua berangkat berjalan kaki ke Far Branch, ditemani oleh anjing Todd. Sepanjang perjalanan mereka, Todd akhirnya mengenal seorang gadis. Dia kagum dengan kekuatannya dan kadang-kadang menemukan dirinya berjuang untuk mengimbangi kecepatannya. Awalnya dia tidak percaya padanya, tapi Todd akhirnya memenangkan kepercayaannya dan memburu ular untuk makan siangnya. Dia akhirnya memberitahu Todd bahwa namanya adalah Viola. Dia lahir di kapal induk, dan orang tuanya meninggal selama perjalanan 64 tahun dari bumi ke dunia baru. Kakek dan nenek Viola mendaftar untuk perjalanan tersebut, berharap untuk menemukan peluang yang lebih baik di planet yang jauh. Dalam perjalanan menuju Far Branch, Todd diserang oleh Spakel. Todd menaklukkan Spakel dan mulai membunuhnya, tetapi Viola mengajarinya kebaikan dan memintanya untuk melepaskannya. Mereka tiba di Far Branch dan mengetahui bahwa tempat itu dihuni oleh pria, wanita, dan anak-anak. Mereka disambut oleh wali kota Hildy. Viola tidak menyadari kota Far Branch membenci Prentiston, dan dia dengan polos mengungkapkan bahwa Todd berasal dari Prentiston. Todd langsung diborgol sementara Hildy berbicara dengan Viola secara pribadi. Orang-orang kota itu menghadapi Todd, tetapi setelah berbicara dengan Viola, wali kota menyuruh mereka mundur. Prentice dan anak buahnya terus mengejar Todd dan gadis itu. Pendeta Aaron menjadi semakin tidak stabil dan, kadang-kadang, berselisih dengan Prentice. Wali kota Hildy memberi Todd dan Viola tempat tinggal dan makanan. Dia juga memberitahu mereka bahwa Viola dapat melakukan kontak dengan kapal induknya dari Haven, pemukiman manusia pertama di dunia baru, yang juga tidak diketahui Todd. Viola memutuskan untuk menuju Haven keesokan paginya. Melihatnya begitu bersikeras untuk pergi, Todd mulai bertanya-tanya bagaimana jika Viola tinggal bersamanya dan menciumnya sebagai gantinya. Tentu saja, Viola mendengar pikirannya, dan Todd, malu, meminta maaf. Setelah makan malam, Hildy memberi mereka kamar terpisah untuk beristirahat. Tetapi pikiran tentang kepergian Viola membuat Todd tidak bisa tidur. Dia menemukan jurnal ibunya yang Ben taruh di tasnya dan menunjukkannya pada Viola, yang juga masih terjaga. Viola bertanya kepadanya apa yang ditulis ibunya, dan Todd mengungkapkan bahwa dia tidak tahu karena dia tidak bisa membaca. Wali kota Prentice, Aaron membakar semua buku ketika Todd masih kecil. Dia merasa bahwa dilahirkan dengan suara bising sudah cukup sebagai pendidikan. Viola menawarkan untuk membacakannya pada Todd. Nama ibu Todd adalah Carissa. Carissa menulis, Todd tersayang. Aku memulai jurnal ini pada hari kelahiranmu. Kamu adalah hal terindah yang pernah kulihat di dunia baru. Aku berharap ayahmu ada di sini untuk melihatmu, tetapi Tuhan memutuskan untuk mengambilnya. Kamu akan menjadi tinggi, kuat, dan tampan seperti ayahmu. Para wanita di dunia baru tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Ada seorang pria bernama David Prentice yang meyakinkan kita semua untuk menemukan pemukiman di seberang rawa sehingga kebisingan dari seluruh dunia baru tidak akan mengganggu kita. Prentice tampaknya begitu penuh dengan rahasia dan rasa malu. Dia lebih pandai membuat kebisingannya menghilang daripada pria manapun yang ada di sini. Di sini sangat bising sepanjang waktu. Para pria tidak tahan wanita mengetahui segalanya tentang mereka, sementara mereka tidak mengetahui apapun tentang kita. Hampir semua pria di sini, mereka hancur. Prentice dan Aaron masuk ke dalam pikiran para pria. Mereka memberi kami semua wanita jam malam. Para pria menyerang kami. Aaron, orang suci kami, mengatakan wanita tidak memiliki kebisingan karena kami tidak memiliki jiwa. Aku bisa melihat apa yang akan terjadi dengan jelas. Jika segala sesuatunya berjalan salah, teruslah mencari harapan. Todd menyadari bahwa para wanita itu tidak dibunuh oleh alien asli, melainkan oleh Prentice dan para pria Prentiston. Dia merasa marah dan dikhianati karena semua yang telah diceritakan kepadanya adalah kebohongan. Prentice dan para prianya tiba di Far Branch menuntut Viola. Hildy dan penduduk kota Far Branch lainnya mengalihkan perhatian mereka sementara Todd dan Viola mencoba melarikan diri. Pendeta Aaron menemukan mereka, memaksa mereka bersembunyi di dalam gudang. Seorang wanita Far Branch membantu mereka menjauhkan Aaron dan pria lainnya dengan senapan. Prentice mengirim Ben untuk meyakinkan Todd agar menyerahkan Viola sebagai imbalan untuk menyelamatkan nyawa Todd. Todd mengonfrontasi Ben tentang jurnal itu. Ben mengakui bahwa dia mencoba tetapi tidak dapat melakukan apapun untuk membantu para wanita itu. Itu adalah kekacauan. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menjaga Todd tetap aman. Ben meminta maaf kepadanya karena menyembunyikan dia dalam kegelapan dan berkata pada Todd,
biarkan aku melindungimu sekarang. Prentice memberi Ben dan Todd ultimatum untuk membawa gadis itu keluar. Ben muncul dari toko, diikuti oleh Viola. Saat dia berjalan menuju Prentice, dia mengatakan padanya bahwa dia senang melihatnya lagi. Tetapi yang mengejutkan Prentice dan pria lain, Viola tiba-tiba menghilang. Itu adalah suara hologram 3D yang dibuat oleh Ben untuk mengalihkan perhatian Prentice dan yang lainnya sementara Viola yang asli, Todd, dan Manchi melarikan diri dari pintu belakang. Namun, Pendeta Aaron melihat mereka dan mulai mengejar mereka. Mereka menemukan sebuah perahu dan melarikan diri melalui sungai. Aaron terus mengejar mereka dan menjatuhkan mereka dari perahu. Todd berhasil menyelamatkan dan lolos dengan Viola. Tetapi sayangnya, psikopat Aaron membunuh Manchi, yang semakin membuat Todd marah. Kematian Manchi sangat membuat sedih Todd. Tetapi Viola menghiburnya, dan mereka melanjutkan perjalanan ke Haven. Menara penyangga monorel yang dibangun oleh penjajah gelombang pertama menunjukkan jalan kepada mereka. Dalam perjalanan, Viola dan Todd menemukan reruntuhan kapal koloni pertama. Prentice dan anak buahnya mulai mengejar mereka. Todd menyarankan agar mereka terus bergerak, tetapi Viola mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi, dan mereka dapat menggunakan pemancar darurat kapal. Mereka memindai reruntuhan dan akhirnya menemukan pemancar. Tetapi Viola mengetahui bahwa antenanya rusak. Viola kehilangan harapan, tetapi Todd menawarkan untuk memperbaikinya. Dia naik ke antena dan meminta Viola untuk bersiaga untuk mengirimkan sinyal. Todd berhasil memperbaiki antena saat Prentice dan anak buahnya tiba bersama Ben. Prentice mengancam akan membunuh Ben jika Todd tidak menyerah, tetapi Ben memberitahu putranya untuk tidak menuruti permintaannya. Sementara itu, Pendeta Aaron menyelinap ke dalam kapal dan menyerang Viola. Aaron menyesali telah membunuh wanita-wanita Prentiston. Dia menyesal tidak bisa membedakan suara Tuhan dari kebisingan. Dia yakin bahwa dirinya adalah seorang pendosa dan memohon kepada Viola untuk membunuhnya dan memurnikannya. Tak punya pilihan lain, Viola mengorbankan Aaron dengan salah satu alatnya. Saat ia terbakar, pendeta itu berseru, "Saya dibaptis dengan api. Saya orang berdosa, dan meninggal dunia." Viola kemudian mengirimkan sinyal SOS ke kapal induk sementara Todd menyerahkan dirinya di hadapan Prentice. Prentice bertanya kepada Todd tentang gadis itu, tetapi kali ini, Todd berhasil menyembunyikan suaranya. Marah, Prentice menembak ayahnya, dan Todd segera bergegas ke sisi Ben. Ben kembali meminta maaf kepada Todd karena merahasiakannya tentang ibunya dan menyelipkan pisau kepadanya sebelum meninggal. Todd menyerang Prentice dengan pisau, tetapi dia terjatuh dan kehilangan pisaunya. Todd berlari mencari perlindungan, tetapi Prentice melukainya dengan pistolnya. Todd kemudian menyelinap ke arah Prentice dari belakang tetapi hanya menyadari bahwa itu adalah ilusinya. Prentice kemudian mulai menembaknya, tetapi Todd mengalihkan perhatiannya dengan ilusi ibunya dan wanita-wanita lain di Prentiston, sambil memanggilnya pengecut. Mereka mendukung Prentice di tepi tebing. Viola kemudian muncul dan menyerangnya dengan pipa. Dia menghindari serangan itu dan meraih pipa namun kehilangan keseimbangan dalam prosesnya. Viola kemudian melepaskan cengkeramannya, dan Prentice terjatuh hingga tewas. Saat Viola merawat Todd yang terluka parah, kapal induk koloni tiba, menyebabkan Davy dan orang-orang Prentiston yang tersisa melarikan diri karena ketakutan. Todd kemudian sadar kembali di ruang medis kapal induk, sudah sembuh total dengan Viola di sisinya. Viola mengungkapkan bahwa dia akan tinggal di dunia baru bersamanya, dan membawanya untuk bertemu dengan penjajah lainnya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.